Ya, di sini ada tabel aksara Sunda kuno. Jadi sekarang kita coba belajar tentang aksara Sunda kuno. Buat yang mau ikutan belajar, silahkan ditulis atau di screenshot, di save video ini ya. Nah, jadi cara nulis aksara Sunda itu sama aja kayak nulis aksara Sunda baku. Dia cuman karena dia bentuknya aksara kuno, dia masih ada beberapa bentuk huruf yang bisa dibilang kayak gabungan atau bentuk-bentuk sisa-sisa dari aksara pendahulunya. Coba kita nulis bunyi bapak sesuai tabel tadi, kan ada bunyi ba dan pa, berarti cari huruf ba, terus huruf pa. Jadi nulisnya aksara Sunda itu satu huruf dia udah mengandung dua bunyi, yaitu B dan A. Jadi ba ini, pa. Jadi kalian udah gak usah nambahin lagi bunyi A. Contoh yang salah ya, ada orang yang nulisnya malah gini, ba, pa. Hasilnya malah jadi ba a pa a ya. Jadi jangan pernah ngegabungin vokal mandiri buat ngubah si bunyi dasar ini. Contoh, terus gimana kalau mau nulis ba jadi bi, ba menjadi bi. Caranya tulis ba, terus tambah diakritik i. Nah, si tanda ini dia secara otomatis ngubah bunyi ba jadi bi, yaitu si a ditendang diubah jadi i ya. Contoh lain, bu, sama prinsipnya kayak tadi, tulis dulu ba tambah diakritik u, maka si tanda u ini nendang si bunyi a, ngubah jadi u, jadi bu. Nah, terus gimana kalau mau nulis jadi nulis bab misalnya, maka tulis kayak biasa kayak tadi lagi, ba, bahkan ini nanti dibacanya ba. Terus kalau bab itu gimana? Berarti pakai pamaih atau pemati huruf. Prinsipnya jadi si tanda ini ngematiin si vokal ini, jadi sisa B aja gitu. Contoh lain, misal pul. Nah, kita udah tahu kan, ini pak, ini diakritik u jadi pu. Inilah karena dimatikan vokalnya jadi l, jadi baca pul ya. Jadi ini sebenarnya gampang aja aksara Sunda. Buat sekarang segini dulu aja.